Bab 1585, tidak perlu takut, tidak akan sakit. Bola pembantaian iman berdiameter 1000 zang melintang di puncak langit berbintang. Cahaya putih murni yang meluap-luap menyapu segala arah, mengandung kedalaman yang tak terukur dan keangkuhan yang menindas. Menghadapi tekanan aura sedalam dan seganas itu, lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah awan sama-sama memucat, wajah mereka penuh keterkejutan dan kengerian. Mereka benar-benar tak kuasa untuk tidak takut. Bola cahaya putih murni berdiameter 1000 zang itu membuat mereka merasa seolah-olah dunia bisa dimusnahkan seketika. Mu Bei menatap mereka, tersenyum tipis. Lalu tangan kirinya sedikit bergerak. Dari kejauhan, ia mengibaskan tangan pelan ke arah keduanya. Dengan kibasan itu, bola pembantaian iman berdiameter 1000 zang itu langsung menekan turun ke arah mereka. Krak, krak, krak. Serangkaian bunyi retakan halus terdengar. Dimanapun bola pembantaian iman itu lewat, ruang langsung terhapus lenyap. Butuh waktu lama untuk pulih kembali. Kulit kepala lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah awan terasa seperti kesemutan. Mereka buru-buru berbalik hendak melarikan diri, namun segera tersadar bahwa mereka berada di dalam wilayah bintang nyata yang ditegakkan Mu Bei. Wilayah bintang nyata memiliki daya pengurungan yang sangat kuat. Mereka sama sekali tidak bisa kabur. Tidak ada tempat untuk lari. Lelaki berjubah emas berteriak keras pada lelaki berjubah awan, "Keluarkan semua kekuatanmu." Suara lelaki berjubah awan bergetar, "Bah. Baik, paman ketiga." Keduanya mengerahkan kekuatan ilahi yang menggulung-gulung. Energi di dalam diri mereka dipacu sampai batas paling ekstrim. Di saat yang sama, mereka juga memanggil keluar senjata pusaka terkuat masing-masing dan melancarkan satu serangan pamungkas ke arah bola pembantaian iman. Sesaat kemudian, serangan mereka berdua menghantam bola pembantaian iman itu. Namun, sama sekali tidak berguna. Serangan mereka jatuh di atas bola pembantaian iman itu ibarat aliran kecil yang mengalir ke samudera luas, lenyap tanpa bekas dalam sekejap mata. Keduanya kembali gemetar. Tidak tertahan. Detik berikutnya, bola pembantaian iman sudah jatuh tepat di depan mereka. Di mata keduanya, hanya tersisa keputusasaan. Pada saat itulah, secercah cahaya tiba-tiba merobek wilayah bintang nyata. Sesosok kakek berjubah merah muncul dengan sekali langkah, melesat dan berdiri di depan mereka berdua, lalu melayangkan satu kali tamparan telapak. Begitu telapak itu diayunkan, kekuatan telapak yang dahsyat bagaikan memindahkan gunung dan membalikkan laut, mengalir turun dan menghantam bola pembantaian iman. Boom! Diiringi ledakan menggelegar yang memekakkan telinga, bola pembantaian iman itu terpental jauh di kejauhan. Bola itu meledak dengan suara gemuruh yang menghancurkan. Lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah awan mandi keringat, hampir saja roboh lemas. Setelah melihat jelas sosok kakek berjubah merah di depan mereka, wajah mereka langsung berseri-seri, Penatua kelima. Keduanya serentak menghembuskan napas lega. Kakek berjubah merah itu mengangguk pelan. Tatapannya jatuh pada Mu Bei, benih langit dan bumi memang mengagumkan. Dengan tingkat kultivasimu yang sekarang, sudah bisa membuatmu mengendalikan metode sekuat ini. Ia mengira, bola pembantaian iman Mu Bei tadi adalah kekuatan dari benih langit dan bumi. Pun, Mu Bei hanya tersenyum kecil, tidak berniat menjelaskan apa. Ia memandang mereka dan berkata santai, "Rantai tanpa celah kalian ini memang rapi juga, ya." Yang lemah tidak sanggup melawan, lapis tengah langsung meloncat keluar. Lapis tengah pun tak sanggup, kakek tua di lapisan atas buru-buru turun tangan. Semua bergantian tanpa jeda waktu. Hanya bisa dibilang, estafetnya cukup mulus. Lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah awan jelas paham maksudnya. Wajah mereka menjadi dingin dan muram saat menatap Mu Bei. Mu Bei sedang mengejek mereka. Lelaki berjubah awan membentak tajam, "Dasar sombong. Penatua kelima kakek sudah datang,
sebentar lagi kamu akan. Tatapan Mu Bei sedikit bergetar. Ritual jiwa langit. Begitu teknik itu diaktifkan, kekuatan kesadaran ilahinya seketika berubah menjadi bilah-bilah tak kasat mata yang ganas, langsung menghantam jiwa lelaki berjubah awan. Ah! Lelaki berjubah awan menjerit tragis, seolah jantung dan jiwanya tercabik. Di permukaan tubuhnya segera meruap kekuatan jiwa yang kacau balau. Kakek berjubah merah mengibaskan tangan. Segaris cahaya jatuh menimpa tubuh lelaki berjubah awan, dan dalam sekejap kekuatan jiwa yang kacau itu kembali stabil. Lelaki berjubah awan terengah-engah, lalu menatap Mu Bei dengan penuh kebencian. Kakek berjubah merah menoleh padanya dan berkata, terhadap orang yang sebentar lagi mati, tidak perlu menyimpan kebencian. Selain merusak suasana hati sendiri, itu tidak ada gunanya. Mengerti? Lelaki berjubah awan mengangguk cepat, perkataan kakek kelima benar. Ia kembali menatap Mu Bei. Wajahnya menampakkan ejekan. Ia menyeringai dingin, tidak perlu takut. Di tangan penatua kelima kakek, kematianmu cuma urusan sekejap saja. Tidak akan sakit. Saat itu, kakek berjubah merah melangkah menuju Mu Bei. Tangan kirinya disilangkan di belakang punggung. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, seluruh sikapnya seolah segalanya sudah berada dalam genggamannya. Mu Bei tersenyum kecil. Pedang Su Jie di tangannya mulai diselimuti kilau tipis, lalu memancarkan satu dengungan pedang yang nyaring. Begitu dengung pedang itu terdengar, seluruh wilayah bintang nyata bergetar hebat. Ia mengayunkan satu tebasan secara santai. Begitu tebasan itu keluar, satu tebasan energi pedang yang sangat mendominasi seketika melesat. Dalam sekejap, ia sudah muncul di hadapan kakek berjubah merah. Wajah kakek berjubah merah berubah drastis. Ia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya, membentuk sebuah perisai cahaya pertahanan yang tampak tak tergoyahkan. Tebasan pedang tiba. Energi pedang menghantam perisai cahaya itu. Krek! Perisai cahaya langsung remuk. Detik berikutnya, energi pedang itu terus menusuk tanpa terhentikan, langsung menembus di antara kedua alis kakek berjubah merah. Darah mengalir keluar mengikuti garis di antara alisnya. Ekspresi kakek berjubah merah membeku kaku. Bibirnya bergetar, namun ia tak sanggup mengeluarkan satu kata pun. Mu Bei menatapnya, biar aku bantu ucapkan, mana mungkin. Wajah kakek berjubah merah menegang. Sesaat kemudian, lehernya miring ke samping, lalu ia terkulai tanpa gerak. Mati. Penatua kelima. Kakek kelima. Lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah awan benar-benar ketakutan. Kekuatan kakek berjubah merah itu, di seluruh alam semesta peradaban tingkat 3 pun termasuk golongan kelas menengah. Namun sekarang, ia justru dibunuh Mu Bei dengan satu tebasan pedang. Satu tebasan saja. Bagaimana mungkin? Mu Bei melirik keduanya, lalu berjalan mendekat dengan pedang di tangan. Seiring ia melangkah, di atas kepalanya mulai berkumpul kekuatan iman, kembali membentuk bola pembantaian iman. Kakek berjubah merah itu sebenarnya sangat kuat. Dengan murni mengandalkan kekuatannya sendiri, Mu Bei mustahil bisa menang. Namun, pedang Su Jie miliknya memiliki satu jurus pembunuh khusus. Selama kekuatan lawan tidak melampaui dirinya satu tingkat peradaban penuh, ia bisa mengabaikan segala pertahanan dan membunuh lawan dengan satu tebasan. Barusan, ia mengeluarkan jurus itu. Dan jurus ini hanya bisa digunakan sekali dalam 1 bulan. Wung! Di atas kepalanya, bola pembantaian iman kembali terkondensasi, memancarkan kekuatan yang kasar dan menindas bagaikan gelombang besar tak berujung. Lelaki berjubah emas gemetaran. Lelaki berjubah awan bahkan hampir tak sanggup berdiri, wajahnya penuh ketakutan. Penatua kelima keluarga mereka sudah dibunuh dalam sekejap. Sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Masih ada siapa yang sanggup? Mu Bei menatap lelaki berjubah awan itu, tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu takut.
Di bawah bola energi ini, kematianmu cuma sekejap saja. Tidak akan sakit. Wajah lelaki berjubah awan berubah pucat karena takut, lalu segera memerah. Bukankah ini persis kata-kata yang barusan ia lontarkan pada Mu Bei? Ia menatap Mu Bei, bisa tidak kau maaf? Belum sempat kalimat itu selesai, Mu Bei sudah mengibaskan tangannya. Bola pembantaian iman langsung menekan turun ke arah mereka berdua, sekaligus menyelimuti lelaki berjubah emas. Diameternya tetap 1000 zang. Bola pembantaian iman berdiameter 1000 zang itu turun. Lelaki berjubah emas dan lelaki berjubah awan sama sekali tak mampu menahannya. Saat berikutnya, mereka berdua sudah ditelan abis oleh bola pembantaian iman itu. Tidak. Jeritan menyayat terdengar. Di bawah bola pembantaian iman berdiameter 1000 zang itu, tubuh keduanya langsung hancur berkeping-keping, meledak berantakan. Hanya tersisa 2 jiwa ilahi yang melesat keluar. Namun, di saat kedua jiwa itu baru saja keluar, seketika muncul satu kekuatan pencabut jiwa dan roh yang tak terlihat. Kekuatan itu menyelimuti dan melilit kedua jiwa mereka, lalu langsung menyeretnya masuk ke dalam pedang Su Jie. Pedang Su Jie pun memancarkan cahaya dengan sendirinya. Setelah itu aura pedangnya yang lebih kuat menyebar ke segala arah. Mu Bei tersenyum. 2 jiwa makhluk alam semesta tingkat 3 membuat daya pedang Su Jie melonjak tajam, langsung menembus sampai ke taraf peradaban tingkat 3. Ia menghela napas, barusan tebasan pembunuh itu lupa aku kendalikan. Tidak sampai menyisakan jiwa si orang tua itu. Jiwa kakek berjubah merah itu jelas sangat kuat. Kalau bisa menyerap jiwanya juga, kekuatan pedang Su Jie pasti akan meningkat lebih banyak lagi. Ia merasa agak sayang. Namun, sekejap kemudian ia sudah tidak memikirkannya lagi. Itu bukan masalah besar. Ia menarik ketiga cincin ruang mereka ke tangannya, lalu menyimpan wilayah bintang nyata, berbalik dan bersiap pergi. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba bergetar. Lapisan awan terbelah, dan sebuah palu raksasa dari cahaya ilahi menghantam turun dari langit. Palu raksasa bercahaya itu menutupi area seluas ratusan zang. Tekanan dahsyat yang dipancarkannya menyelimuti tubuh Mu Bei, dan secara langsung menghancurkan semua ruang di sekelilingnya. Bab 1586, Jalan Buntu. Mata Mu Bei sedikit bergetar. Sret. Tubuhnya lenyap dari tempat semula dan muncul ratusan meter jauhnya. Hampir di detik berikutnya setelah ia menghindar, palu besar bercahaya ilahi menghantam jatuh, mengubah tempat ia berdiri barusan menjadi puing belaka. Ruang di sana seakan langsung meleleh. Larinya lumayan cepat juga. Suara datar terdengar. Di langit tinggi muncul seorang pria paruh baya berambut coklat. Pria berambut coklat itu menundukkan pandang ke arah Mu Bei, laksana dewa yang turun ke dunia. Mu Bei menatapnya dan bisa jelas merasakan betapa kuatnya orang itu. Jauh lebih kuat daripada kakek berjubah merah tadi. Satu pedang pembunuh mutlak sudah ia keluarkan. Sekarang, sekalipun ia mengangkat domain bintang sejati dan mengorbankan semua kekuatan keyakinan yang tersisa, ia tetap tidak akan mampu melawan orang ini. Ia tidak berkata apa-apa. Pedang Suji sudah muncul di tangannya. Lalu ia mengayunkan satu tebasan lurus ke langit. Tebasan ini meledak. Cahaya pedang yang menyilaukan menelan ruang di sekelilingnya. Dalam sekejap, kilatan pedang itu sudah tiba di depan pria berambut coklat. Pria berambut coklat itu mengibaskan tangan kanannya dengan santai. Cahaya pedang keemasan yang menyambar ke arahnya hancur dalam sekejap. Saat ia kembali menoleh ke arah Mu Bei, sosok Mu Bei sudah lenyap dari tempat semula. Kabur. Hanya trik murahan tidak masuk kelas, ucapnya datar. Begitu ia melebarkan kesadaran ilahinya, ia langsung menangkap jejak aura Mu Bei, lalu tubuhnya ikut lenyap dari tempat semula. Di detik berikutnya, di depan Mu Bei yang sudah melesat puluhan kilometer jauhnya, sosok pria berambut coklat muncul. Begitu muncul,
Pria itu langsung mengulurkan tangan hendak mencengkeram Mu Bei. Pupil Mu Bei menyempit. Ia buru-buru menebas lurus dengan pedangnya. Bersamaan dengan tebasan itu, ia menggerakkan hukum ruang dan mundur. Sekali mundur ini, ia langsung melesat ratusan meter ke belakang. Namun cahaya pedang yang ia tebas, begitu bertemu tangan pria berambut coklat, langsung hancur tak berbekas. Pria berambut coklat itu menatapnya. Jangan bermimpi kabur. Dengan tingkat kultivasimu, ingin lari di depan mataku itu murni delusi. Serahkan saja benih langit dan bumi dengan patuh. Aku akan memberikanmu mati yang cepat. Jauh lebih baik daripada lari-lari tanpa otak begitu. Dengan dirinya sebagai pusat, gelombang energi dahsyat menyebar seketika ia menarik terbuka sebuah penghalang domain yang menutupi ruang ratusan meter di sekeliling. Mu Bei melirik sekilas penghalang domain yang didirikan lawan. Tanpa berkata apa-apa, domain hati langit miliknya langsung mengembang. Pupil pria berambut coklat itu mendadak menyempit. Ini, domain hati langit, domain hati langit, domain pamungkas dalam legenda. Sepanjang sejarah kultivasi, hanya ada 5 orang yang pernah melangkah ke ranah ini. Dikenal sebagai domain yang tak terkalahkan. Kelima orang itu, sampai sekarang masih menindih seluruh alam semesta agung. Ia benar-benar tidak menyangka, pemuda di depannya ini ternyata juga telah melangkah ke domain tersebut. Di usia semuda ini, sudah masuk ke domain itu. Ia menatap tajam Mu Bei. Pantas saja kamu bisa menguasai benih langit dan bumi. Memang luar biasa. Jauh lebih mengejutkan dari yang kubayangkan. Mu Bei tetap diam. Pedang Suji di tangannya bergetar, lalu ia menebas lurus ke arah lawan. Dengan satu tebasan itu, energi pedang yang jauh lebih menyilaukan mengiris menuju pria berambut coklat. Pria berambut coklat itu masih saja cukup mengibaskan tangan dengan santai. Dengan satu kibasan, energi pedang yang gemilang itu langsung hancur berkeping. Namun setelah pecah, energi pedang itu justru berubah menjadi bilah-bilah pedang kecil berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya. Semua bilah kecil itu melesat dengan kecepatan lebih tinggi lagi, menebas ke arah pria berambut coklat. Pedang tahap kedua. Ucap pria itu datar. Trik penuh hiasan yang tak berguna. Aura di sekelilingnya bergetar. Dalam sekejap, semua bilah pedang emas di langit remuk jadi debu. Namun tepat di saat bilah-bilah emas itu dihancurkan, tiba-tiba bermunculan gambaran pedang keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Gambar-gambar pedang itu menutup rapat setiap sudut di sekelilingnya. Lalu dari tiap gambar pedang, memancar keluar energi pedang emas yang rapat tak terputus. Teknik pedang tak terbatas. Mata pria berambut coklat itu sedikit menyipit. Pedang tahap ketiga. Agak menarik, tapi tetap terlalu lemah. Ia menjentikkan jarinya dengan santai. Dengan satu jentikan, gelombang cahaya ilahi menyebar melingkar. Cis, cis, cis. Semua energi pedang emas dan gambar pedang itu remuk tak bersisa. Namun persis di saat energi pedang dan gambar pedang emas itu hancur, dari dalam energi pedang itu justru muncul lembaran-lembaran kecil segel 4 simbol. Segel 4 simbol yang tak terhitung jumlahnya menutup rapat setiap sudut di sekitar pria berambut coklat. Pupil pria itu menyempit tajam. Ini, segel 4 simbol. Saat itu juga ekspresinya sedikit berubah. Segel 4 simbol adalah teknik pusaka Raja Manusia. Sulit baginya untuk tidak tergetar. Ia membuka telapak kanannya, lalu menggenggamnya kuat-kuat. Begitu ia menggenggam, gelombang kekuatan dahsyat menyebar dari tubuhnya. Energi itu berbenturan dengan lautan segel 4 simbol mini di sekeliling. Cis, cis, cis. Semua segel 4 simbol mini itu hancur lebur. Ia menatap Mu Bei. Domain hati langit, teknik pusaka Raja Manusia, benih langit dan bumi. Kamu benar-benar bocah yang mengejutkan. Sayang sekali. Semua cara yang menggemparkan dan mendominasi itu,
salah satu saja cukup untuk mengguncang dunia. Tapi di tanganmu, tidak ada artinya. Tingkat kultivasimu terlalu lemah. Kultivasi. Segala macam teknik dan cara, kuat tidaknya pada akhirnya ditentukan oleh kultivasi si pemakai. Kalau kultivasi tidak kuat, sehebat apapun jurus dan kemampuan melawan langit, tetap saja tak berarti. Sebaliknya, bila kultivasi mencapai puncak, bahkan jurus yang paling biasa pun bisa mengeluarkan daya hancur dunia. Kultivasi itu sangat penting. Ia melangkah mendekati Mu Bei selangkah demi selangkah. Namun pada detik berikutnya, di sekelilingnya muncul satu persatu pola pembunuh. Dalam sekejap, pola-pola itu berkumpul membentuk puluhan formasi pembantaian besar. Begitu formasi-formasi itu muncul, aura pembunuhan yang mengerikan langsung meluap. Weng! Dari segala arah, energi spiritual bergulung-gulung berkumpul. Energi itu mengalir masuk ke puluhan formasi pembantaian, seketika berubah menjadi cahaya pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pembunuh itu mengalir bagaikan banjir, menebas ke arah pria berambut coklat. Ruang di sekitarnya retak dan hancur sedikit demi sedikit. Pria berambut coklat itu mengayunkan tangan. Gelombang kekuatan besar menyapu keluar. Cis, cis, cis. Semua cahaya pembunuh hancur. Puluhan formasi pembantaian besar itu ikut lenyap bersamaan. Pada saat yang sama, sosok Mu Bei sendiri sudah muncul di depannya. Pedang suji di tangannya menebas lurus dengan ganas. Tebasan ini, kekuatan pedangnya yang mendominasi menyelimuti pria berambut coklat itu. Daya pedang kali ini jauh lebih kuat daripada barusan. Jauh, jauh lebih kuat. Namun pria berambut coklat itu sama sekali tak peduli. Ia menusukkan satu jari dengan santai. Jari itu bertubrukan langsung dengan pedang Mu Bei. Dang! Dengan bunyi logam yang tajam memekakkan telinga, tubuh Mu Bei terpental ke samping. Darah langsung muncrat dari mulutnya. Namun dalam sekejap saja ia sudah menstabilkan tubuh, lalu kembali menebas lurus ke arah pria berambut coklat. Dengan tebasan ini, ribuan kilatan pedang menyilaukan memancar deras. Setiap energi pedang di antara ribuan itu terjalin dengan kekuatan pedang yang mendominasi. Pria berambut coklat itu mengepal tinju dan menghantamkan satu pukulan. Tinju itu meledak. Kekuatan pukulannya yang dahsyat langsung menghancurkan semua energi pedang. Mu Bei kembali terkena daya balik. Tubuhnya terlempar ke samping lagi, darah segar muncrat dari mulutnya sekali lagi. Suara pria berambut coklat itu tetap datar. Tidak bisa melihat perbedaan kekuatan, itu hal yang sangat menyedihkan. Ia berjalan menuju Mu Bei. Saat itu, tubuh Mu Bei yang terlempar menghantam ke arah tepi penghalang yang didirikan pria berambut coklat itu. Begitu sampai di sana, di tangan kanannya tiba-tiba muncul sebuah segel 4 simbol. Ia menempelkan gambar segel 4 simbol itu langsung ke penghalang. Boom! Dengan dentuman keras, penghalang itu langsung terbelah, terbuka sebuah celah. Mu Bei menerobos lewat celah itu dan melesat jauh. Pria berambut coklat itu sama sekali tak tampak cemas. Sudah gagal kabur sekali, masih mau mencoba lagi. Manusia menyedihkan yang sudah sampai di jalan buntu. Begitu kata-katanya jatuh. Weng! Sebuah gambar segel 4 simbol muncul tepat di bawah kakinya. Lalu, weng, weng, weng. Di sekelilingnya, segel 4 simbol bermunculan tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya mencapai puluhan ribu lembar. Dan segel 4 simbol ini bukan lagi versi mini tadi. Kekuatan pengurung yang mereka lepaskan sama sekali tak bisa dibandingkan dengan segel-segel kecil sebelumnya. Pria berambut coklat itu mengayunkan sebuah pukulan keras. Bayangan tinjunya yang tak terhitung jumlahnya menghantam deras. Cis, cis, cis. Satu persatu segel 4 simbol hancur berantakan. Namun dari dalam segel yang hancur itu, tiba-tiba justru muncul segel 4 simbol baru. Kekuatan pengurung yang bergelora itu hampir membentuk lautan segel.
bahkan membuat pria berambut coklat itu sedikit berubah wajah. Pria berambut coklat itu mengeluarkan bentakan garang. Energi mengerikan menyapu keluar dengan dirinya sebagai pusat. Segera setelah itu, kedua tangannya menghujani udara dengan pukulan bertubi-tubi. Boom, boom, boom. Daya pukulannya mengguncang hebat. Baru setelah puluhan tarikan napas berlalu, ia menghentikan serangan. Semua segel 4 simbol telah ia hancurkan. Saat itu ia menoleh ke arah Mu Bei melarikan diri tadi. Begitu melebarkan kesadaran ilahinya yang kuat, ia sama sekali tak bisa lagi menangkap jejak aura Mu Bei. Sejenak, wajahnya tak kuasa menjadi suram. Bocah kecil licik, Mu Bei berhasil lolos. Sejak awal, Mu Bei sudah merencanakan untuk kabur lagi. Selangkah demi selangkah ia menyiapkan jalan bagi puluhan ribu segel 4 simbol terakhir itu. Dengan kultivasi yang masih di tingkat rendah, hanya jumlah segel 4 simbol sebanyak itu yang bisa benar-benar mengganggunya. Hanya saja, ada satu hal yang membuat pria itu tak habis pikir. Pertarungan barusan sebenarnya tidak berlangsung lama. Bahkan bisa dibilang singkat. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana Mu Bei bisa menata begitu banyak segel 4 simbol yang lengkap? Secara logika, itu seharusnya mustahil. Lalu sesaat kemudian, wajahnya kembali bertambah muram. Lah teringat pada satu kemungkinan. Domain hati langit. Domain hati langit. Domain yang disebut-sebut tak terkalahkan. Domain yang mampu mengendalikan segalanya secara naluriah. Mu Bei bisa begitu cepat mencap segitu banyak segel 4 simbol, satu-satunya alasan yang terpikir olehnya saat ini hanyalah itu. Ia terdiam sejenak, lalu tetap mengejar ke arah Mu Bei kabur tadi. Meski sekarang jejak aura Mu Bei sudah hilang membuat kemungkinan untuk menyusulnya tipis, ia tetap harus mengejar dan memastikan. Bagaimanapun juga, kecepatan Mu Bei tidak secepat dirinya. Masih ada kemungkinan untuk menyusul pemuda itu. Ini menyangkut benih langit dan bumi. Sekecil apapun kemungkinannya, tidak boleh ia lepaskan. Bersambung.